Oke pemirsa, di segmen kali ini penting banget karena kita akan membahas mengenai jantung nih. Apa yang harus dilakukan pada saat serangan jantung mendadak. Saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Dr. Isman, spesialis jantung dan pembuluh darah. Apa kabar dokter? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat selalu ya? Sehat selalu, insya Allah. Iya, kayaknya selalu check up jantung nih ya. Ya, 5 tahun sekali. 5 tahun Kalau sekali. nggak ada apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa, bener banget. Nah kita ingin menginformasikan ke masyarakat mengenai pentingnya jantung. Dan kadang-kadang ada kasus yang mungkin sering kali kita lihat di film-film atau mungkin sering kita dengar di sosial media tentang serangan jantung yang mendadak bahkan bisa mengakibatkan fatal atau kematian. Nah, kira-kira apa yang terjadi sih dokter serangan jantung mendadak ini dokter? Ya. Jadi serangan jantung mendadak ini 50%, di atas 50% itu nggak ada gejala sebenarnya. Jadi tanpa izin dia datang, saya serangan jantung nggak ada. Pokoknya mendadak. Ya, ya. Nah, 50% lainnya itu mereka ada gejala sebelumnya. Oke. Jadi gejalanya mulai nggak nyaman di dada, kemudian rasa sakit dada, rasa diperas, rasa terbakar, rasa panas, mulai dari bawah rahang sampai di atas pusar, sampai ke punggung belakang itu bisa terjadi. Kadang lengan kiri, dada kiri, ya, rasa diikat, juga macam-macam rasanya, rasa tertusuk, disayat, macam-macam. Itu yang bergejala. Oke. Tapi kalau sebagian besar 50% ternyata 50%-nya datang mendadak tiba-tiba. Jadi dada tiba-tiba nggak sadar. Iya, Itu salah iya. satu tanda serangan. Benar. Dan yang paling utama lagi ada satu tambahannya adalah ada keringat dingin atau basah kuyup. basah Itu bisa. kuyup ya. Ya, jadi memang ternyata berbahagia kalau ada gejala ya. Ya, ada gejala bagus, berarti ada sesuatu dia Yang tanda dia harus ke rumah sakit. Kita harus cegah sebelumnya ya. Sebaiknya cegah sebelumnya. Oke, nah ini penting banget pemirsa karena ternyata 50% tidak ada gejala. Nah, memang kita pentingnya untuk check up di rumah. Tapi sebelum itu dokter, apa sih penyebabnya sebenarnya? Ya, penyebabnya adalah karena ada sumbatan mendadak atau pecahnya plak di dalam dinding pembuluh darah. Sehingga muncul bekuan darah mendadak di dalam dinding pembuluh darah koroner. Jadi di dalam liang koroner itu yang memberi makan otot jantung, itu tersumbat mendadak. Seperti bisul. Jadi kalau bisul pecah, nah itu bisulnya ada di dalam liang pembuluh darah. Ketika pecah, nah otomatis ada aktivitas normal tubuh kita untuk melakukan menutupi luka, yaitu dengan proses pembekuan darah. Nah proses ini bagus sebenarnya, memang alamiah dari tubuh kita. Respon tubuh. Namun ternyata karena lubang pembuluh darah ini akan menyebabkan sumbatan. Nah sumbatan itu berdampak aliran ke jantung jadi berkurang sehingga jantung bisa berhenti, jantung bisa kejang, ya bergetar, atau bahkan bisa diam. Jadi jantung tersebut tersumbat akibat bekuan darah tadi. Bekuan tadi. Nah, itu penyebabnya biasanya apa, dokter? Penyakit Nah, tertentu atau gimana? proses pembentukan atau plak. Kalau di pembuluh darah kita sebut plak, kalau mungkin di kulit kita sebut bisul, ya, bisul. Kalau bisul isinya nanah, kalau plak itu isinya lemak. Nah, prosesnya cuma dari 5 aja perkara faktor risiko yang menyebabkan munculnya itu. Yang pertama adalah tentu kencing manis. Diabetes. Diabetes mellitus. Yang kedua, hipertensi atau darah tinggi. Tensi di atas 140, jadi faktor risikonya itu. Yang ketiga, merokok, ya. Yang keempat adalah kolesterol atau kita sebut dislipidemia. Ada kolesterolnya tinggi di atas 100 mg per desiliter, ini juga hati-hati. Dan yang terakhir, yang 5 ini adalah ya ada riwayat keluarga biasanya. Ada faktor genetik keturunan. Kencing manis, darah tinggi, kolesterol, merokok, keturunan akan membentuk bisul di dalam dinding pembuluh darah. Dan apabila didiamkan, bisul ini bisa pecah. Bisa umur 30, 35. Dulu tuh bisul ini pecah ini umur 50, 60. Sekarang udah bergeser. Bahkan terakhir saya ada umur di bawah 20 tahun yang mengalami serangan jantung. Berarti memang disimpulkan adalah penyakit metabolik sama lifestyle. Lifestyle, metabolik, lifestyle degeneratif, berjalan dengan usia. Nah, sekarang kita berbicara mengenai jika sudah terjadi serangan mendadak nih, ya kan? Sebagai yang mengalaminya, apa yang harus dilakukan pertama kali, dokter? Yang pertama, kalau kita di rumah tidak ada siapa-siapa, di kantor mungkin nggak ada teman-teman, kita pasti punya gadget, ya, punya HP, WA orang terdekat atau yang ada di sekitar situ, atau bila perlu kalau memang tidak punya orang dekat bisa pakai media sosial untuk call for help, untuk mengaktifkan bahwa kita butuh pertolongan, itu penting sekali. Yang kedua, kalau misalkan setelah dia menyampaikan ke orang lain, lihat media sosial atau meminta tolong ke orang terdekat, kalau di rumah ada obat-obat nitrat, golongan seperti isosorbit dinitrat, itu yang bisa taruh di bawah lidah, itu boleh. Yang penting tenang, jangan panik, ya, nafas teratur saja, posisinya duduk atau setengah duduk, jangan rebahan. Dan jangan ada aktivitas berat, jangan mengedang. Ada 5 jangan ngeden, jangan dorong-dorong, jangan angkat, jangan naik tangga.
Tetap di situ dulu ya, Oke. untuk mendapatkan pertolongan. Lebih kalau ada orang yang datang, orang lain yang datang bisa minta bantuan segera ke rumah sakit untuk dibawa ke tempat terdekat untuk dilakukan pertolongan namanya EKG. Karena dengan EKG ini kita mengetahui adanya serangan jantung atau tidak. Nanti ada gambaran EKG-nya tampak jelas. Atau, nah sekarang zaman udah lebih canggih, lebih keren nih sekarang, banyak masyarakat udah punya smartwatch, ya seperti yang ini smartwatch. Ini sekarang ada fitur-fitur bisa EKG. Kita lihat heart rate-nya cepat, misalkan di atas 100, dan juga ada gambaran EKG yang memungkinkan bisa kita kirim ke teman kita yang misalnya kita punya teman dokter atau siapapun untuk kita WhatsApp, karena bisa tersambung ke handphone. Itu salah satu langkah pertolongan pertama sebelum mendapat pertolongan di luar. Iya, jadi memanfaatkan teknologi salah satunya ternyata. Sekarang udah canggih, nggak perlu teriak-teriak, cukup pakai WA, SMS, WA ke orang terdekat untuk minta pertolongan, untuk diantar. Iya. Karena kita nggak mungkin bisa menolong diri kita sendiri karena situasinya sedang ada sumbatan di jantung kita. Mungkin itu. Seperti itu. Golden hour-nya untuk penanganan berapa lama sih, dokter? Ya. Sejak kita ada keluhan gejala sampai kita diagnosis, kira-kira 30 menit kita mendapatkan pertolongan dan diagnosis sudah ada sampai ke rumah sakit. Ya, jadi betapa pentingnya waktu di sini ya. Ya, waktu. Karena memang 30 menit menentukan hidup Anda juga di sini ya, betul. dokter. Ya. Oke, nah itu kan sebagai kita yang mengalami misalnya, tapi untuk mungkin apa yang dilakukan orang yang ada di sekitar orang yang mengalami serangan jantung, karena ini sering terjadi, dokter. Ya, buat orang-orang di sekitar kita yang tadi kalau memang masih sadar dan ada keluhan nyeri dada tadi, segera dibawa ke rumah sakit ya. Jangan untuk diajak ngobrol. Jangan untuk ya aktivitas yang terlalu berat, tenangkan pasien, ambilkan obat kalau memang ada, kalau ada oksigen berikan boleh oksigen dan bawa segera ke rumah sakit ya, ke klinik terdekat. Fasilitas medis ya. Apabila kondisinya sudah tidak sadar, nah ini penting sekali. Tiba-tiba yang serangan tidak sadar, dia mendadak, yang tadinya dia tiba-tiba dia terdiam, jangan dikepok-kepok tangannya, itu hoax tuh, jangan ya, jangan dikepok tangannya, baringkan, langsung tegakkan, dongakan dagunya, ya, baringkan, dongakan dagunya dengan maksud membuka jalan nafas. Kalau jalan nafas sudah terbuka, lalu kita bisa arahkan entah kapas atau yang ringan atau benang ya. Apakah ada aliran nafas di hidung atau tidak? Kalau aliran nafasnya ada, berarti biarkan dia tegak posisinya supaya terbuka jalan nafasnya. Nah, apabila tidak ada jalan nafas atau kita dengarkan tidak ada hembusan nafas, maka lakukan kompresi. Segera di tengah dada kita kompresi. Tangan kanan ada di bawah, tangan kiri di atas. Kita kompresi 100 kali semenit. Jadi dalam 1 menit 100 kali. 1, 2, 3, 4 ya. Sampai sadar. Atau sampai bantuan datang. Memang penting banget karena golden hour itu 30 menit. Ya, sampai datang ke rumah sakit. Sampai datang ke rumah sakit. Jadi baik pun yang mengalami ataupun orang sekitar rumah harus wajib waspada. Benar nggak, dok ya? Iya, betul. Ini terakhir nih, bagaimana tips menjaga kesehatan jantung? Salah satunya juga supaya tidak terjadi gangguan atau terjadi kedaruratan jantung tadi, dokter. Iya. Kalau sudah terjadi, tentunya susah kita untuk melakukan penjagaan. Kita tolong pertolongan. Tapi mencegah lebih baik daripada jika sudah terjadi serangan. Gimana cara mencegahnya? Ini supaya jembatan keledai kita gimana cara mencegahnya. Ya. Jadi jangan merokok. Kalau masih merokok, itu tanda bentar lagi, entah kapan, kita nggak tahu ya, akan mudah terjadi serangan jantung. Kita untuk berjalan aktivitas ya, jalan pagi rutin. 3 kali seminggu kita jalan pagi, 3 km, 30 menit lamanya. Jadi 3 km, 30 menit, 3 kali seminggu. Olahraga lah ya. Ya, jalan pagi rutin. Jalan pagi, Terus berikutnya adalah kita konsumsi makanan kita kalau bisa yang tinggi serat, dan juga 5 porsi buah dan sayur. Tinggi serat. Jadi makan pagi ada buah, sebelum makan siang ada sayur, ya. Maaf, sayur, buah, sayur. Jadi 5 porsi buah dan sayur. Tensi kita kalau bisa di bawah 140 mm Hg. Sistoliknya kurang dari 140. Sekarang bisa tensi di mana-mana, bahkan ada tensimeter, bisa ada di smartwatch, bisa ada di mana-mana ada ya, bisa diukur tensinya. Lalu berikutnya tadi kadar kolesterol total. Jadi cek rutin ya, tiap 2 tahun atau tiap 5 tahun kita cek kadar kolesterol kita itu 5 mmol per liter. Atau kalau dikalkulasi dalam miligram per desiliter, kurang dari 190 mg per desiliter. Kolesterol total. Lalu LDL-nya kurang dari 3, ya 3 berikutnya 3 mmol per liter. Kurang dari 3 mmol per liter kadar LDL. Karena LDL yang menyebabkan salah satu timbul bisul atau plak di pembuluh darah
koroner. Ya. Nah, kalau dikalkulasi 3 milimol per liter itu kira-kira 113 mg per desiliter. Jadi kalau bisa kurang dari 113 mg per desiliter. Dan yang terakhir, no obesity, jangan gemuk. Oke. Itu tips supaya kita ya menghindari serangan jantung tadi. Gangguan jantung ya. Ya. Jadi memang pentingnya lifestyle yang baik dan pencegahan supaya tidak mengalami gangguan jantung termasuk serangan jantung yang mendadak. Ya. Oke, terima kasih Dr. Isman. Oke, sama-sama. Informasinya Terima sangat kasih. menarik dan Terima jelas. kasih, ya. Pemirsa semoga bermanfaat. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setelah yang satu ini.